Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hermayani, mahasiswa Profesinas kelompok Madeline Mersam. Baiklah, kali ini saya ingin menyampaikan tentang kasus kelolaan pada siklus keperawatan medikal bedah 2 dengan kasus pasien post-op hemoroid. Baiklah, pertama-tama pasien datang ke IGD Puskesmas Mersam pukul 9. Pasien bernama Nyonya U dengan umur 60 tahun, asal desa Pematang Gadung. Pas di sini pasien keluhan utamanya yaitu pasien nyeri pada daerah pos operasi hemoroid. Untuk riwayat kesehatan sekarang, pasien mengeluh nyeri pada daerah pos operasi hemoroid, yaitu pada daerah anus. Pasien mengeluh demam, badan lemah, dan kelihatan tampak meringis. Untuk kesehatan masa lalu, pasien tidak mengalami belum pernah mengalami penyakit pada masa lalu yang berarti dan tidak pernah dirawat di rumah sakit kecuali pada saat operasi hemoroidnya sekitar seminggu yang lalu. Di sini untuk pengkajian oksigenasinya tidak ada masalah. Untuk sirkulasinya juga tidak ada masalah. Tanda-tanda vitalnya, tensinya 140/90, nadinya 100 kali per menit, dan pernapasannya 25 kali per menit. Untuk pengkajian nutrisinya, diketahui tinggi badan pasien 158 dan berat badan pasien 50 kg. Dalam sebulan ini pasien mengatakan ada penurunan berat badan sekitar 2 kg. Pasien mengatakan takut untuk makan yang banyak karena akan berakibat ke luka bekas bagian operasinya, dan pasien takut untuk BAB, maka pasien tidak mau makan banyak, takut untuk makan banyak. Untuk eliminasinya, BAK tidak ada yang gangguan yang berarti seperti biasa. Pasien BAK sekitar 4-5 kali per hari sebelum dan sesudah sakit. Untuk BAB, pasien mengeluh BAB-nya sekarang sudah sekitar 1-2 hari ini belum ada BAB, karena pasien takut untuk makan yang banyak, karena pasien takut mengalami gangguan di luka bekas operasi hemoroidnya. Maka pasien untuk makan takut makan yang banyak, jadi makan sedikit sehingga berpengaruh kepada BAB pasien yang rutin setiap hari biasanya 1 kali, dan sekarang kadang sampai 2 hari sekali baru BAB. Untuk aktivitasnya, kegiatannya baik dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan sendiri. Untuk proteksi dan pengkajian proteksi dan perlindungan pasien, diketahui suhu tubuh pasien sekarang 38 derajat Celcius dan pasien mengeluh demam. Luka pada bekas operasinya terlihat kemerahan. Untuk pengkajian sensori, pasien mengatakan mengeluh nyeri. Untuk P-nya, pasien mengeluh nyeri pada bagian bekas operasi hemoroidnya. Untuk Q-nya, pasien merasakan nyeri seperti ditusuk-tusuk. Untuk R-nya, luka nyeri dirasakan pada luka bekas operasi hemoroid, yaitu pada daerah anus. Skalanya kita menggunakan skala 1-10. Pasien memperlihatkan pada skala 6. Dan untuk time-nya, luka dirasakan, nyeri dirasakan hilang timbul oleh pasien. Terus untuk cairan dan elektrolitnya tidak ada masalah, pasien mengatakan tidak ada gangguan. Untuk fungsi neurologinya bagus, pasien bisa berorientasi dengan baik. Untuk fungsi endokrinnya juga bagus, dan dilakukan pemeriksaan penunjang gula darah sewaktunya, didapatkan hasilnya 150 mg per desiliter. Untuk pemeriksaan penunjang, dilakukanlah pemeriksaan labor sederhana di puskesmas dengan hasilnya hemoglobin pasien 11, trombosit pasien 331, dan leukosit pasien 6,9.
Untuk terapi yang sudah diberikan pasien dilakukan rawat inap karena mengeluh nyeri terlalu berat. Dilakukanlah rawat inap, dilakukan terapi infus 20 tetes per menit dan drip ketorolak 3 kali sehari pada cairan infus. Diberikan injeksi cefotaxim 3 kali sehari. Untuk pengkajian psikologi, sosial, dan spiritualnya, pasien mengatakan dia takut lukanya tidak akan sembuh dan dia cemas akan penyakitnya. Terus pasien beragama Islam dan dia rajin beribadah, dan dia mengatakan dia hanya dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya segera sembuh. Sekian pengkajiannya, maka akan kita lanjutkan dengan analisa masalah dari data-data pengkajian yang ada. Baiklah, untuk tahap selanjutnya, maka perawat melakukan analisa masalah berdasarkan dari data-data yang didapat dari pengkajian. Untuk analisa yang pertama, didapatkan data subjektif klien mengeluh nyeri pada bagian luka bekas operasi hemoroidnya, dan pasien mengatakan takut untuk duduk karena merasakan nyeri yang bertambah ketika dibawa duduk. Terus data objektifnya, klien terlihat gelisah, wajahnya meringis, skala nyerinya 6, dan tanda-tanda vital didapatkan tensinya 140/90, nadinya 100 kali per menit, pernapasannya 25 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Dari data-data di atas didapatkan masalah nyeri akut yang disebabkan oleh agen pencedera fisik. Selanjutnya data kedua, data subjektifnya, yaitu pasien mengatakan habis operasi hemoroid sekitar seminggu yang lalu. Data objektifnya, luka pada bekas operasi terlihat kemerahan, pasien terlihat gelisah, dan didapatkan tanda-tanda vital dari suhunya 38 derajat Celcius. Dari sini didapatkan masalah bahwa terdapat resiko infeksi yang disebabkan oleh prosedur invasif operasi pada hemoroid. Yang ketiga, didapatkan dari data subjektif, pasien mengatakan cemas terhadap penyakitnya dan cemas luka yang dialaminya akibat operasi tidak sembuh. Data objektifnya didapatkan pasien gelisah, pasien merasa bingung, dan pasien mengatakan sulit tidur. Maka didapatkanlah masalah, yaitu ansietas yang disebabkan oleh psikologis pasien dan kurangnya pengetahuan terhadap penyakitnya. Berdasarkan dari analisa data dan masalah yang ditemukan, maka perawat menegakkan diagnosa. Diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang kedua, resiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Dan yang ketiga, ansietas yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan. Berdasarkan analisa data yang sudah ditemukan dan diagnosa yang sudah ditegakkan, maka ditentukanlah diagnosa utamanya, yaitu diagnosa nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik. Selanjutnya dilakukan rencana keperawatan. Yang pertama, dengan diagnosa keperawatan yang berdasarkan standar diagnosa keperawatan Indonesia, yaitu nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik, dengan tujuan dan kriteria hasil luarannya, yaitu tingkat nyeri berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia. Diharapkan setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, skala nyeri menurun. Selanjutnya, intervensi yang dilakukan berdasarkan standar intervensi keperawatan Indonesia, yaitu manajemen nyeri. Manajemen nyeri terdiri dari yang observasi, yaitu mengidentifikasi lokal, karakteristik nyeri, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, dan skala nyeri. Mengidentifikasi respon nyeri nonverbal pada pasien, mengobservasi tanda-tanda vital.
Yang terapeutiknya mengontrol lingkungan yang bisa memperberat rasa nyeri dan fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasinya menjelaskan penyebab periode pemicu nyeri dan menjelaskan strategi nyeri dan mengajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, dan untuk kolaborasinya bila bisa berkolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Untuk yang diagnosa kedua, risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif, diharapkan luarannya yaitu tingkatan infeksi menurun dengan kriteria hasil demam menurun, kemerahan menurun, dan keluhan nyeri menurun. Dan intervensi yang dilakukan yaitu pencegahan infeksi. Observasinya memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Terapeutiknya yaitu membatasi jumlah pengunjung, memberikan perawatan luka pada kulit yang bekas operasi, dan mempertahankan teknik aseptik yang pada pasien yang beresiko. Terus untuk edukasinya menjelaskan kepada pasien tanda dan gejala jika terjadi infeksi dan mengajarkan pasien untuk mencuci tangan yang benar, serta mengajarkan pasien untuk dapat memeriksa kondisi luka secara mandiri, serta menganjurkan pasien meningkatkan asupan nutrisi dan cairan. Dan kolaborasinya itu memberikan imunisasi jika diperlukan. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu ansietas yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan pasien. Untuk luarannya diharapkan tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil pasien tidak lagi mengatakan cemas terhadap penyakitnya, verbalisasi khawatir akibat kondisinya menurun, dan perilaku pasien gelisah menurun. Pasien dapat tidur dengan tenang. Untuk tindak intervensi yang dilakukan yaitu reduksi ansietas. Observasinya yaitu mengidentifikasi saat ansietas berubah dan memonitor tanda-tanda ansietas. Terapeutiknya menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan pasien, menggunakan pendekatan tenang dan meyakinkan, menciptakan suasana tenang dari pasien, suhu dan pencahayaannya nyaman, dan menganjurkan keluarga pasien untuk selalu mendampingi pasien agar mengurangi kecemasannya. Edukasinya menjelaskan prosedur yang akan dialaminya untuk mengurangi rasa nyeri, dan mengajarkan pasien mengambil posisi yang nyaman, dan mengajarkan pasien untuk melakukan relaksasi. Untuk implementasi dan evaluasi keperawatannya pada hari pertama, diagnosa pertama nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik. Yang pertama yaitu mengidentifikasi lokal karakteristik nyeri yang berdasarkan pengkajian PQRST, yaitu P. Penyeri disebabkan oleh post operasi hemoroid dengan kualitas seperti ditusuk-tusuk dan nyeri terdapat pada bekas lokasi post op hemoroid dengan skala 6 dan nyeri terasa hilang timbul. Yang kedua, mengidentifikasi respon nyeri nonverbal. Klien tampak terlihat meringis kesakitan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan mempengeringan nyeri. Klien mengatakan faktor yang memperberat nyerinya yaitu ketika klien duduk. Ketika klien duduk, nyerinya terasa bertambah. Mengobservasi tanda-tanda vital, klien terlihat kooperatif ketika dilakukan observasi tanda-tanda vital. Memfasilitasi yang selanjutnya memfasilitasi istirahat dan tidur. Klien tampak nyaman di saat beristirahat. Terus selanjutnya menjelaskan periode dan pemicu nyeri pada pasien. Pasien diharapkan tidak banyak bergerak atau melakukan pergerakan atau kegiatan yang dapat memperberat nyerinya. Selanjutnya mengajarkan pasien teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, yaitu mengajarkan klien melakukan napas dalam dan klien tampak kooperatif.
Untuk evaluasi hari pertama pada diagnosa nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisik, untuk subjektifnya klien mengatakan masih terasa nyeri pada bagian pos operasi hemoroid. Untuk objektifnya, pasien masih tampak meringis kesakitan dan pasien masih mengatakan sulit untuk tidur. Klien merasa nyaman saat difasilitasi istirahat dan tidurnya. Untuk asesmennya, masalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik teratasi sebagian, dan untuk plannya intervensi dilanjutkan untuk poin 1 sampai 10 yang sudah dicantumkan pada intervensi keperawatan. Selanjutnya, untuk diagnosa kedua yaitu resiko infeksi yang berhubungan dengan prosedur invasif. Perawat melakukan monitor tanda-tanda gejala infeksi lokal dan sistemik, perawat membatasi jumlah pengunjung, dan perawat memberikan perawatan luka pada luka bekas pos operasinya. Perawat menjelaskan tanda dan gejala infeksi kepada pasien, dan pasien terlihat kooperatif, dan perawat mengajarkan cara pasien memeriksa tanda dan gejala infeksi jika terjadi pada lukanya, dan perawat menganjurkan asupan nutrisi dan cairan pada klien ditingkatkan. Untuk evaluasinya, subjektifnya klien mengatakan dan mau melakukan perawatan luka agar infeksi tidak terjadi pada lukanya. Untuk objektifnya, luka masih terlihat kemerahan, tanda-tanda vital masih seperti biasa, suhu pun masih terlihat pada suhu 38 derajat Celcius. Asesmennya resiko infeksi belum teratasi dan intervensi dilanjutkan pada besok untuk poin 1 sampai 10 yang telah dicantumkan pada intervensi keperawatan. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu ansietas yang berhubungan dengan kurangnya pengetahuan, perawat melakukan implementasi mengidentifikasi saat ansietas berubah. Tingkat ansietas berubah pada pasien saat timbulnya nyeri, pasien terlihat lebih khawatir terhadap penyakitnya. Memonitor tanda-tanda ansietas, pasien tampak gelisah dan bingung jika terasa nyeri, terus menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. Di sini klien dan perawat saling memberikan kepercayaan. Perawat mengajak klien berbincang-bincang mengenai penyakitnya dan apa yang didapatnya, rasa nyaman yang didapatnya dari perawat. Terus selanjutnya menganjurkan keluarga untuk selalu menemani pasien. Perawat terlihat kooperatif dan mau mendengar apa yang dianjurkan oleh keluarga terlihat kooperatif dan mau mendengarkan apa yang dianjurkan oleh perawat. Terus perawat menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman agar pasien tidak merasa terganggu dan mengurangi rasa cemas yang dihadapinya. Selanjutnya perawat mengajarkan teknik relaksasi napas dalam sebagaimana yang sudah diajarkan pada nyeri yang dirasakan pada pasien, dan pasien sudah bisa melakukannya. Terus klien mampu dan kooperatif untuk segala anjuran yang dilakukan oleh perawat. Untuk evaluasinya, subjeknya, klien masih terlihat cemas, klien masih mengatakan cemas dengan penyakitnya, dan klien mengatakan sulit berkonsentrasi. Klien pun sudah mampu mengikuti instruksi perawat untuk melakukan teknik napas dalam. Objektifnya, klien masih terlihat gelisah namun sudah agak tenang. Klien terlihat percaya dengan perawat. Klien tampak kooperatif, keluarga klien pun tampak kooperatif dengan perawat. Asesmennya, masalah ansietas teratasi sebagian dan intervensi dilanjutkan pada esok harinya pada poin intervensi 1 sampai 10. Sekian penyampaian kasus kelolaan saya pada siklus keperawatan medikal bedah 2 dengan kasus kelolaan pasien Nyonya U dengan post-op hemoroid. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.